Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah kebaktian Jumat Agung. Hari ini mari bersama kita akan mempersiapkan hati dengan pujian Karya Terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari bersama ibadah perayaan Hari Jumat Agung kita adakan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya damai dan sejahtera turun atas saudara sekalian. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus, ketiga yang esa dari permulaan, sekarang dan nanti, selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Selamat pagi. Hari ini kita bersama
menikmati peribadahan Jumat Agung di rumah masing-masing. Sekalipun demikian, tentu itu tidak mengurangi makna dari Jumat Agung bagi kita bersama. Oleh sebab itu, dalam bagian ini kita akan bersama menaikkan pujian Kuserahkan Hidupku dengan beberapa pembacaan dari teks kitab suci. Saya akan membimbing kita bersama tentunya. Mari kita akan menyanyikan pujian Kuserahkan Hidupku PPR 1 nomor 40 bait pertama. Kuserahkan hidupku, curahkan darahku, agar kau tertebus dan hidup selamanya. Ku beri hidupku karenamu, apakah balasanmu? Ku beri hidupku karenamu, apakah balasanmu? Teks nubuatan terambil dari Yesaya 53 ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya,
ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ku tinggalkan surga untuk dunia fana. Ku tinggalkan Bapa bagi kau yang hina. Semua ku tinggal karenamu. Apakah balasanmu? Semua ku tinggal karenamu. Apakah balasanmu? Markus 15 ayat 16 sampai 20a. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Aku menderita sengsara yang dahsyat, disebabkan dosa. Hidupmu yang jahat, semua ku tanggung karenamu. Apakah balasanmu? Semua ku tanggung karenamu. Apakah balasanmu? Firman Tuhan. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Aku menderita sengsara
bersama kita akan menyimak firman Tuhan. Kita akan mendengarkan sabdanya. Mari sebelumnya kita akan memujikan pujian Yesus penebus umat manusia. Dengarlah sabdanya, kau yang tak berdaya, tetaplah berdoa, berharap padanya. Yesus penebus walau dosaku besar, Tuhan mau ampuni. Aku pun tak layak memohon rahmat-Nya, segala dosaku dihapus darah-Nya. Yesus penebus umat manusia, walau dosaku besar, Tuhan mau ampuni. Mari kita akan bersama berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, karuniailah kami Tuhan dengan Roh Kudus yang memampukan kami untuk memahami, untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Kami membuka hati kami Tuhan, lembutkan, siapkanlah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan membaca firman-Nya dari Markus 15 ayat 20b sampai ayat yang ke-32. Yesus disalibkan. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ. Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun. Seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikianlah genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias,
Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan bersama merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema Akulah Alasan Kesengsaraannya. Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam situasi pandemi COVID saat ini ada kisah-kisah yang menyentuh nurani kita. Ada seorang perempuan bernama Susanne Hoylite. Perempuan ini sudah berusia lanjut 90 tahun. Ia berasal dari Binkom dekat Lubeck di Belgia. Pada Jumat 20 Maret 2020, ia dibawa oleh anaknya ke rumah sakit oleh karena terindikasi COVID-19. Banyaknya pasien membuat dokter dan para medis sangat kewalahan. Alat-alat medis yang terbatas tidak sebanding dengan jumlah pasien yang datang. Sehingga ada pilihan-pilihan yang sulit untuk menentukan siapa yang harus diselamatkan terlebih dahulu. Ibu Susanne ini sangat menyadari hal itu. Lalu dia menyampaikan kepada pihak medis bahwa dia menolak untuk memakai alat bantu pernafasan. Dia mengatakan, saya tidak mau menggunakan pernafasan buatan ini. Simpan itu. Berikan kepada yang lebih muda dari saya. Saya sudah melalui kehidupan yang indah. Mendengar itu, tim medis mulai menangis. Tapi Ibu Susanne melanjutkan, jangan menangis. Kalian sudah melakukan semua yang kalian bisa untukku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Ibu Hoylite, Susanne Hoylite ini akhirnya menyerah dan meninggal. Ia dimakamkan tanpa kehadiran orang-orang terdekatnya. Kisah ini adalah salah satu kisah yang menyentuh. Kisah di mana ada kepedihan, ada kesengsaraan yang dialami oleh banyak orang di tengah-tengah pandemi wabah saat ini. Sengsara memiliki makna kesulitan dan kesusahan hidup. Penderitaan, menderita kesusahan dan kesukaran. Ada banyak kisah-kisah sengsara serupa. Atau bahkan kita menyebut diri kita juga mengalami sengsara, kesulitan di tengah-tengah situasi saat ini. Pekerjaan yang tersendat karena banyak dari orang-orang yang harus dirumahkan sementara. Banyak orang yang bekerja dan harus memulai pekerjaan di rumah, tetapi itu kemudian menghambat dalam banyak hal sehingga ada kesulitan-kesulitan yang harus dihadapi. Terlebih
untuk yang bekerja di bidang-bidang kesehatan, di rumah sakit, yang berada di ujung terdepan situasi pandemi saat ini. Semakin banyak orang menderita, sengsara, dan tidak mengenal apakah orang-orang tersebut adalah orang-orang yang hidupnya sederhana atau bahkan yang kaya raya. Saat ini semua orang merasakan dampak yang sama. Saya juga mendengar, membaca kisah-kisah bagaimana orang-orang terkaya di Indonesia harus kehilangan tidak hanya jutaan, tapi bahkan ratusan miliar atau bahkan lebih dari itu. Pandemi ini membawa penderitaan, kesulitan dan kesengsaraan di seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Bapak, Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Di hari Jumat Agung ini, kita pun diingatkan kembali. Kita pun mengetahui kembali mengenai peristiwa kesengsaraan yang tidak terukur. Karena dahsyatnya kesengsaraan yang teramat dahsyat. Yaitu kesengsaraan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa saja itu Bapak, Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan? Tuhan Yesus harus mengalami tipuan, tipu muslihat, dikhianati, disangka, ditangkap seperti seorang penyamun, ditinggalkan pergi oleh para muridnya dan orang-orang yang sebelumnya mengiring dia. Ia diludahi, ditinju, dipukul, diolok-olok, dan pada akhirnya ia tergantung di atas kayu salib. Teterimum supplicium, hukuman yang paling dahsyat. Penyalipan merupakan hukuman yang menyakitkan, memalukan, dan yang paling terkutuk. Penderitaan apa yang melebihi itu? Kesengsaraan apa yang bisa melampaui kesengsaraan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus? Tapi semua itu dijalaninya dengan tulus dan kasih. Oleh karena kepatuhannya kepada kehendak Allah Bapanya. Itu dijalani dengan kesadaran, dengan belas kasih dan ketulusan. Demi keselamatan umat manusia. Demi keselamatan kita. Untuk keselamatan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib. Supaya kita tidak perlu menanggung dakwaan maut akibat dosa. Dia menderita sengsara dengan kejam. Supaya murka Allah tidak ditimpakan kepada manusia. Tidak ditimpakan kepada kita.
Dia menjalani semua kesengsaraannya itu hanya atas dasar belas kasihnya kepada kita. Apakah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari masih memandang remeh keselamatan oleh karena kesengsaraannya di atas kayu salib? Hari ini bertobatlah. Seharusnya saya dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang menderita sengsara, murka Allah harusnya tertimpa kepada kita. Tetapi semua itu ditimpakan kepadanya di atas kayu salib. Kemarahan Allah hanya ditujukan kepadanya. Tapi bagaimana kita sering menilai, kita masih sering mengeluh oleh karena kesengsaraan yang kita alami. Betapa kita masih sering marah oleh karena pengkhianatan dari orang lain terhadap kita. Oleh karena olok-olokan, penghinaan dari sesama kita kepada kita. Oleh karena kita ditinggalkan, kita ditipu oleh sesama, keluarga, rekan bisnis. Bukankah itu adalah bagian yang harus kita tanggung ketika kita ada di dunia ini? Ingatlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kesengsaraan kita apapun itu tidak sebanding dengan kesengsaraannya di atas salib. Semua yang dia alami adalah hal yang harusnya menjadi bagian kita. Tapi semua dialaminya, diterimanya dengan ketulusan. Keadilan Allah telah genap, yakni murkanya ditimpakan kepada Yesus Kristus. Murka Allah sudah ditimpakan kepadanya, supaya kita tidak menerima murka Allah tersebut. Hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah. Bersyukurlah karena segala sengsara kita, Dia yang menanggungnya. Mari bersama kita mengambil waktu dalam keteduhan. Kita akan berdoa. Tuhan kami yang Maha Pengasih, ya Yesus Kristus, kami hanya bisa mengucapkan syukur Tuhan untuk belas kasih-Mu kepada kami. Bagaimana Engkau dengan penuh belas kasih rela menanggung kesengsaraan-kesengsaraan, supaya murka Allah itu tertimpa kepadamu, sehingga kami menerima kasih karunia keselamatan itu. Ya Tuhan, beri kami kekuatan untuk menapaki setiap kehidupan kami yang penuh dengan kesulitan, penderitaan maupun kesengsaraan, dengan terus mengingat bahwa Engkau telah mengalaminya untuk kami, sehingga kami memiliki harapan di dalam-Mu, ya Tuhan Yesus.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Mari saya mengundang kita berdiri. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Hari ini kita bersyukur diberi kesempatan untuk bisa berdoa syafaat. Mari kita menyatukan hati bersama-sama untuk berdoa. Tuhan kami yang Maha Pengasih, ya Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan gereja-gereja dimanapun berada, terutama gereja-gereja di Indonesia, yang hampir semuanya melaksanakan ibadah Jumat Agung di rumah masing-masing. Tuhan, kami percaya bahwa makna Jumat Agung, makna kematian-Mu di atas kayu salib, tidak akan pernah berkurang oleh karena segala situasi saat ini. Sekalipun kami bersama beribadah di rumah masing-masing, dalam keluarga kami masing-masing, tapi Tuhan, kami sungguh percaya, beriman, bahwa makna yang terdalam dari semuanya ini adalah Engkau telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Engkau menderita di atas kayu salib untuk kasih-Mu kepada kami. Maka hari ini Tuhan, jika kami merasakan betapa ketika kami beribadah di rumah masing-masing, hati kami begitu tersayat, hati kami begitu pedih. Tuhan, Engkau pun turut merasakannya bersama dengan kami. Kami sungguh sangat pedih ketika situasi yang terjadi saat ini. Bagaimana kami harus banyak berada di rumah oleh karena pandemi ini, ataupun karena situasi ini yang menjadikan kami lebih banyak berjuang, lebih banyak berdoa, lebih banyak untuk menderita. Tolong kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberi kekuatan kepada kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada di rumah kami masing-masing. Engkau ada di hidup kami masing-masing. Engkau ya Tuhan turut serta di tengah-tengah ibadah Jumat Agung di rumah kami ini. Tuhan, kami berdoa kiranya kami dapat melewati masa-masa berat ini dengan penuh percaya kepadamu. Pastilah tidak mudah. Secara ekonomi kami harus lebih banyak berhemat. Secara ekonomi kami harus
lebih banyak untuk bekerja keras dengan cara apapun, supaya kebutuhan keluarga kami dapat tercukupi. Kami mohon dengarkan kami Tuhan. Cukupkanlah, berkatilah keluarga kami. Tuhan Yesus, bersama dengan gereja-gereja kami menyatukan hati, bahwa melalui Jumat Agung hari ini kami diteguhkan di dalam-Mu, bahwa Engkau turut menderita bersama kami. Engkau turut merasakan ketakutan bersama kami. Engkau turut serta Tuhan merasakan setiap beban berat yang kami alami. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami melewati ini. Tuhan akan membukakan kelegaan kepada kami, gereja-gereja-Mu, umat-Mu, dimanapun berada. Berkatilah bangsa dan negara kami, supaya dapat melewati ini dengan baik. Kami berdoa, berduka juga bersama dengan para korban yang ada. Tuhan, hiburkanlah mereka. Hiburkanlah Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemerintah dan dinas-dinas terkait. Engkau menolong mereka, memberkati mereka, menjagai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini pun kami berdoa bagi keluarga pendeta Emeritus Julius Rampen yang masih berduka. Hiburkanlah keluarga ini ya Tuhan, di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya kami terus bergandengan tangan. Kami terus saling menopang melewati saat-saat ini. Berkatilah kami tanpa terkecuali. Bersama jemaat yang saat ini mungkin mengalami kepedihan, mengalami kesulitan, mengalami sakit penyakit. Engkau menolong ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan doa kami ini di tengah-tengah keluarga kami ini di hadirat-Mu. Sungguh Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari bersama kita akan menaikkan doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu tentu sudah menyiapkan tempat khusus untuk bisa memberikan persembahan di rumah ini. Mari bersama kita akan mendengarkan nats persembahan kita. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita akan berdoa. Tuhan, kami akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah Tuhan, sucikan dan kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan bersama menaikkan pujian, taburkanlah benihmu. Taburkanlah benihmu pagi
hasil, atau kedua-duanya sama baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di hari ini Jumat Agung yang kita laksanakan bersama di rumah masing-masing, mungkin seumur hidup kita, Jumat Agung ini akan selalu kita ingat karena kita beribadah Jumat Agung di rumah masing-masing. Berbeda memang, kita bisa mengisahkan kepada anak cucu kita tentang ibadah Jumat Agung di rumah. Suatu saat nanti mereka akan kita ceritakan tentang peristiwa ini. Namun yang tidak berubah adalah Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib. Yang tidak berubah adalah Dia telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dimanapun berada kita berjumat agung, tidak masalah. Tapi Yesus Kristus yang utama di dalam hidup kita. Karena Dialah yang telah mencurahkan darahnya untuk kita menjadi penebusan bagi dosa-dosa kita. Maka tetaplah menjadi umat yang kuat dalam segala keadaan. Walaupun dalam keadaan situasi yang seperti ini. Mari pujian ini tercurah darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Sejak ku pandang salibmu dengan iman teguh, aku masyurkan kasih-Mu seumur hidupku. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menerima berkat-Nya di hari Jumat Agung ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya
beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Kita bersaat teduh sejenak. Jemaat, selamat menghayati Jumat Agung hari ini. Kasih karunia Allah melimpah bagi kita semuanya. Tuhan memberkati. Savior say thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray. Find in me thine all in all. Jesus paid it all